Ayu, dulu aku menuduh Rina selingkuh. Bukan saja 1 kali, tapi 2 kali. Namun sekarang justru adikku adalah pelakor. Yang lebih parahnya ia hamil setelah menjual. Jika sekarang setelah ditampar berulang kali oleh istri Bagas, itu wajar. Istri mana yang mau suaminya direbut oleh wanita lain, apalagi oleh teman anak sendiri. Tapi tetap saja Bagas harus bertindak tegas. Lah dia yang menghamili Stella. Maafkan aku, Tante. Bayi yang aku kandung tetap anak Om Bagas, ucap Stella menantang mata wanita itu. Meskipun air matanya berlinang. Dasar, kamu bangga dengan ambil anak. Apa begini cara didikan orang tuamu agar mendapatkan uang? Ucapan wanita itu sangat tajam. Bahkan aku sebagai kakak Stella juga ikut tertampar. Ibaratnya aku telah menjual adik sendiri demi uang. Dan ibu juga mendukung pernikahan ini serta meminta dibelikan rumah dan mobil. Akan tetapi kenapa ibu malah sibuk membawa semua seserahan ke kamar? Astaga, ibu masih memikirkan uang di situasi ini. Apa ibu tak memikirkan Stella? Apa ini rencanamu menginap di rumahku? Gadis itu mendorong bahu Stella. Lagi, Stella tidak melawan sama sekali. Kamu aku anggap seperti saudara, tapi berniat merebut papaku. Jadi benar gosip itu. Kamu, kampus. Cukup, Runi. Sekarang bawa mamamu pergi dari sini. Akhirnya Bagas berucap. Dari tadi aku menunggu tindakannya. Kenapa, Pak? Ia istri baru kesayanganmu. Apa papa tidak mikir jika ia temanku? Gadis bernama Runi itu memalingkan pandangan ke Bagas. Seharusnya kamu mikir, Pak. Apakah aku sudah tua hingga kamu memilih daun muda? Apakah masih ada teman Runi yang lain kamu? Istri pertama Bagas juga ikut menanggapi. Papa hilaf, Ma. Maaf, ucap Bagas menduduk. Hilaf? Kamu kira aku bodoh? Apa kamu tidak mikir malunya keluarga besar kita, ulah nafsumu? Dada Bagas dipukul istrinya. Cukup, sekarang kalian pergi dari rumahku. Apa kamu kira aku mau anakku hamil ulah suamimu? Ibu meradang menanggapi setelah semua barang yang ia inginkan sudah dimasukkan ke kamar. Oh, jadi kamu ibu gadis ini. Wanita itu menunjuk ibu dengan mata melotot. Seharusnya jaga suamimu. Kenapa ia tertarik pada Stella ketimbang dirimu? Jika anakku hamil, itu juga salahmu yang tidak bisa jagain suami. Astaga, ibu asal ngomong. Kenapa? Kehamilan Stella juga kesalahan istrinya Bagas. Ibu benar-benar membuat argumen memalukan. Kamu punya otak enggak sih? Anakmu yang kekatelan, kok nyalain orang? Bodoh jangan diumbar, ketahuan kelas kampungannya. Cacian itu membuat telinga panas. Meskipun ibu salah, tetap saja aku tak suka ibu dihina. Apa? Kamu bilang aku kampungan? Ibu menyisingkan lengannya seakan mau menyerang istri tua Bagas. Aku segera menghampiri ibu, lalu menahan tangannya agar tidak terjadi keributan. Ini salah Stella dan Bagas, tapi tetap saja aku tak suka ada keributan di rumah ini. Bu, aku sebagai kakak Stella minta maaf. Ini kesalahan adikku. Aku minta pengertiannya karena setelah hamil.
Aku berusaha menenangkan keadaan. Apa kamu mengerti beban yang kami alami? Nama baik keluarga kami tercoreng ulah adikmu. Ini bukan 100% kesalahan Stella. Bagas juga menginginkannya. Oh, jadi kamu udah berapa kali jual adikmu? Cukup. Tiba-tiba Stella berteriak. Tante boleh menghina aku, tapi jangan keluargaku, karena ini bukan salah mereka. Justru aku yang membuat mereka malu. Tolong maafkan aku. Aku tak akan menghalangi Om Bagas jika tetap memilih tante. Pernikahan ini hanya murni demi anak yang aku kandung. Kamu kira aku bodoh? Tujuanmu pasti karena uang. Dengan membiarkan dirimu hamil. Dasar pelakor. Sudah, ayo kita pulang. Bagas menarik tangan istri tuanya. Kamu kira aku akan membiarkan kamu bahagia bersama pelakor itu? Ayo pulang. Bagas terus menarik tangan istrinya. Runi, ayo pulang, teriak Bagas. Karena Runi masih terdiam melototi Stella. Dasar, kaya sok baik, tapi murahan. Kamu kira aku akan biarkan kamu merebut papaku? Ingat ya, aku tak akan membiarkan hidupmu tenang. Stella hanya terdiam sambil menyeka air mata saat Runi menghujatnya dengan kata-kata pedas. Di sini aku tak bisa membela banyak karena Stella tetap salah. Suasana sudah tenang, seperti biasa, hanya kami bertiga di rumah. Setelah terduduk dengan mata sembab, bisa dilihat jika ia punya beban mental atas pernikahan atau tentang kehamilannya. Namun, itu resiko dari kesalahan. Apa yang bisa ku perbuat? Nasi sudah menjadi bubur. Minumlah. Aku menyodorkan segelas teh hangat ke Stella. Makasih mas, jawab Stella sambil menerima gelas itu lalu meneguk teh itu. Mas, sebutan pelakor itu sangat memalukan ya. Aku langsung menatap Stella. Benar dugaanku, ia punya beban mental dengan pernikahan ini. Astaga, jangan sampai ia mencoba diri lagi. Aku harus membuat ia tenang. Jangan sedih, pikirkan saja anak dalam kandunganmu. Apa yang bisa kulakukan? Bahkan untuk berpendapat saja terasa bingung karena Stella memang salah. Aku akan mengurung diri hingga melahirkan. Baik, udah dapat tanggapan dari Rina. Kalian gak jadi cerai kan? Tanya ibu tiba-tiba sambil membawa buket uang dari dalam kamar. Aku udah ngomong bu, tapi firasatku mengatakan kalau Rina tetap ingin cerai. Tapi kenapa mas? Mbak Rina tidak setuju. Terus gimana dengan anakku? Apa kata orang-orang? Pasti aku dicap pelakor. Aku gak mau. Aku gak sanggup. Mendadak Stella terlihat sangat khawatir. Air mata yang sudah kering kini berjatuhan lagi. Sudahlah Stella, nanti aku akan coba bicarakan lagi dengan Rina. Tapi kalian sudah sidang pertama. Bisa jadi Mbak Rina tetap ingin cerai. Suara Stella terdengar parau. Sudah, jangan nangis Stella. Masih banyak jalan kok. Santainya ibu berucap sambil melepaskan uang yang berbentuk buket bunga. Wajah ibu terlihat senang saat menghitung uang itu. Jalan apa lagi bu? Perutku makin besar dan orang akan mengatakan aku ini pelakor. Masih ada jalan. Apa bu? Apa mungkin kandungan? Tugasku menebaknya. Wush. Kamu ngomong jangan asal, Bay. Ibu melotot dengan alis bertaut.
Terus apa jalannya? Dari tadi ibu sibuk hitung uang aja. Lah iyalah, kamu kira kita bisa hidup enak tanpa uang? Lalu ibu mengalihkan pandangan ke Stella. Hapus air matamu. Besok kamu ke salon dan rawat diri, terus belanja selagi perutmu belum besar. Pergi selesaikan skripsi, tapi ingat, jika ketemu Runi, menghindar saja. Ibu kira aku bisa tenang, dicap pelakor. Terus mau diapain? Ini kesalahanmu. Jadi nggak usah banyak drama dengan istilah pelakor. Sekarang hanya ada satu jalan jika Rina tetap ingin cerai dari Bayu, yaitu meminta Jaka dan Inur mengakui jika anakmu adalah anak mereka. Hah? Ibu ini kenapa sih? Udah jelas Jaka dan Inur tidak bisa diandalkan. Mereka baik jika ada uang. Ya, kita beri juga uang pada mereka. Pasti mereka mau. Gak mau. Ibu mau aku berbaik lagi sama dua manusia gila itu. Apa ibu lupa apa yang mereka lakukan? Ini semua juga ulah mereka. Aku setuju dengan Stella, Bu. Jaka dan Inur tak akan pernah berubah. Terus jalannya apa lagi? Mau akui anak itu anakmu. Kamu punya istri nggak sekarang? Jika Mas Bayu cerai, ia bisa punya istri lagi. Aku yakin masih banyak yang mau sama Mas Bayu. Apa? Kamu ngomong apa sih, Stel? Aku nggak semudah itu cerai dan cari pengganti Rina. Terpikir saja tidak. Lagian aku lelaki cacat, tentu aku tak percaya diri. Stella benar. Nggak usah minder dengan kakimu, Bayu. Toh kamu punya kerjaan dan pasti ada wanita yang mau kok. Udah deh, Bu. Biar aku bujuk lagi Rina. Aku bangkit dari duduk. Belum terpikir mau cari wanita lain. Sambungku. Tak semudah itu menggantikan Rina dengan wanita lain. Rasa ini masih untuknya. Aku tak akan pernah menceraikan Rina. Tidak akan. Malamnya, kuputuskan menemui Rina. Tak lupa beli mainan untuk Raka. Mungkin dengan bicara dari hati ke hati, Rina mau membatalkan gugatan cerai. Kami bisa kembali seperti dulu dan hidup bahagia. Itulah harapanku. Lain kali, jika mau menemui Raka, sebaiknya siang hari. Mas kan tahu, ini waktunya Raka tidur. Ucap Rina ketus. Kamu masih marah? Tak ada jawaban. Rina hanya menghela nafas besar. Berarti benar kamu masih belum memaafkan aku. Aku akan bangunkan Raka biar urusan ini cepat selesai. Lalu Rina bangkit dari duduk. Tunggu Rina, gak usah. Kasihan Raka, sudah tertidur. Sebenarnya aku sengaja datang malam begini agar bisa bicara dengan Rina. Lagian jika siang hari, mungkin ia meminta ibunya membawa Raka menemuiku. Apalagi, duduklah. Aku ingin bicara, sebentar saja. Akhirnya Rina kembali duduk. Setelah sudah menikah. Tadinya aku berharap kamu dan Raka datang. Tapi ya sudahlah. Mungkin kamu sibuk. Ya, aku sibuk, jawab Rina singkat. Enggak masalah. Tadi istri pertama Bagas datang melabrak Stella. Aku tahu Stella salah. Tapi aku bisa apa? Semua sudah terjadi dan ini di luar dugaan. Ini semua karena Jaka menggadaikan rumah demi bisa membebaskan Inur. Ternyata uang sisa dari menggadaikan rumah digunakan untuk beli mobil. Rina hanya diam menyimak. Ia sama sekali tidak berpendapat. Aku dan Stella berusaha agar rumah itu tidak ditarik bank. Setiap hari ibuku menangis, memikirkan satu-satunya peninggalan almarhum ayah.
Itulah kenapa setelah salah jalan, agar bisa membantu ibu membayar cicilan bank. Kamu kan tahu sendiri, gajiku kecil. Ibu meminta agar kita jangan cerai. Lagian ada Raka, anak kita Rina. Perceraian akan berdampak buruk bagi Raka. Aku janji akan lebih memahamimu. Masalah Jaka dan Inur bukan sesuatu yang perlu dihiraukan, karena kami sudah mengusir mereka. Jika kita kembali seperti dulu, kita bisa merawat anak setelah, nama baik setelah terjaga, dan rumah tangga kita tentram. Itu pendapatmu, Mas. Aku tuh heran deh, kenapa baik ibu dan adikmu di saat membutuhkanku saja. Baru saja mereka memintaku agar bercerai darimu, karena aku tak mau mencabut tuntutan kasus Inur. Bahkan aku masih mengingat perkataan mereka yang selalu menusuk hati. Kalian kira hatiku terbuat dari batu? Ibumu minta agar kita jangan bercerai hanya demi menutupi aib setelah. Ini hanya menolong, Rin. Lagian setelah adikku, setelah adikmu, Mas. Iya adikku, sekaligus adik iparmu. Tidak, aku tak ingin ada hubungan dengan ibu, adikmu ataupun dengan kakakmu. Kamu tahu kenapa aku ingin kita bercerai? Inti pertamanya, karena ingin lepas dari kalian. Aku sudah cukup bahagia dengan kesendirianku. Jika ada masalah dengan keluargamu, jangan bawa aku ke sana, karena aku akan tetap melanjutkan proses perceraian ini. Apa tak ada rasa lagi untukku? Ku tatap mata Rina. Semenjak kamu lebih mendengarkan Inur dan Jaka waktu itu, dan membiarkan aku dan Raka pergi malam hari, meninggalkan rumah ibumu, saat itu yang ada hanya luka. Aku kecewa dengan sikapmu. Bukan sampai di situ saja, masalah lain yang serupa datang lagi, dan ucapanmu mengatakan aku murahan, belum bisa terlupakan. Saat itu aku sadar, aku bahagia, bebas dari kamu dan keluargamu. Tuhan, kenapa ucapan Rina menyayat hati? Apakah aku betul-betul telah kehilangannya? Begitu besarkah luka hatinya hingga tak ada kata maaf untukku? Tuhan, aku masih mencintainya. Malam ini aku pulang dengan rasa sedih. Dari sorotan mata Rina bisa terlihat betapa ia sangat kecewa denganku. Ya, aku salah. Separah itukah kesalahanku hingga tak ada pintu maaf? Bahkan masalah rumah tangga kami bukan tentang orang ketiga, tapi karena sikap dan keluargaku. Bersambung.